Kenapa Allah buat begitu? Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allah suka-sukanya kasih rezeki kepada hambanya. Kalau kau komplain, berarti kau komplain sama Allah, berarti kau lawan Allah, berarti imanmu bermasalah. Wahai orang-orang yang busuk hati, yang kotor hati, asal gak suka kau menengok saudaramu dapat nikmat, iri hati itu ketahuilah Bapak Ibu, kata Imam Ghazali, ada dua bentuknya. Iri hati 50%, 50% bisa naik 100%. Bagaimana Pak Ustaz contoh iri hati 50%? Engkau tidak suka saudaramu dapat nikmat. Cerita tetanggamu samamu, alhamdulillah Kak, apa alhamdulillah ini? Telah nabung 2 tahun terakhir ini sudah terbayarlah ladang 2 hektarnya di daerah sana. Dalam hati ibu ini, Allah suka kali bercerita. Ibu ini gak suka dengan saudaranya ini bisa beli kebun sawit. Marah dia dalam dirinya. Itu dengkinya 50%. Tapi kalau sudah naik dengki ini 100%, kata Imam Ghazali, wa hubbu zawaliha, kau inginkan nikmat itu hilang dari saudaramu. Itu yang paling parah. Bahasa orang kampungnya, didukun-dukuninya orang Pak, disantetnya orang Pak, dibuatnya orang sakit Pak, dibuatnya orang stroke Pak. Aku tak tahan menengok tetanggaku ini lagi. Tiap tahun beli ladang sawit, mobilnya aku tengok udah 3. Aku sepeda pun tak bisa aku beli. Nah iya ini kata dia. Tolonglah aku dulu Mbah kata dia. Ya gampang itu. Diputar-putar, betul. Ingat Bapak Ibu, doa-doa itu bisa dikabulkan Allah, termasuk permintaan jin kafir. Maka permintaan orang yang buruk pun tetap dikabulkan oleh Allah. Jadi santet itu ada Pak Ustaz? Ada. Sihir itu ada Pak Ustaz? Ada. Tapi yang jadi masalah, akidahmu sudah rusak. Jadi gimana Pak Ustaz? Ya sudahlah, wahai Allah, inilah takaran rezeki tangan ini. Inilah rezekiku ya Allah. Terima saja dengan lapang dada. Itulah disebut dengan rukun iman nomor 6. Percaya kepada qada dan qadar Allah. Lapangkan hatimu mau datang Ramadan. Banyak-banyak kau minta maaf. Banyakkan maafkan salah orang lain. Kemudian Bapak Ibu, tolong bersihkan hatimu dari sifat iri hati, dengki, supaya Ramadan ini enak. Kita kalau bermusuhan gak ada enaknya hidup nih Pak. Ini kampung tinggi ini termasuk lapang ini. Tapi kalau banyak musuh Bapak di kampung tinggi ini, sempit kali rasanya ini Pak. Rajin pun Bapak ke masjid, kalau kotor hati Bapak bahaya itu. Ada masanya besok, ada musuh di kampung tinggi ini 1 orang. Bapak itu masuk dari pintu itu. Bapak yang musuh tadi masuk dari pintu itu. Jam berapa Pak Ustaz? Subuh. Cuma berdua mereka datang ke masjid ini, Allah takdirkan Pak. Tengok-tengokan segan, tegur pun gak mau. Terakhir cemana? Gini lapangnya masjid sempit terasa. Satu di pojok. Kenapa kalian ini di pojok-pojok? Kata anak muda itu. Entahlah. Nah, kenapa pula subuh ini dia pula yang hadir? Kau kenapa kau hadir kata dia? Orang sempit hati, sempitlah dunia ini Allah buat. Orang yang lapang hati, sekalipun rumah sempit, lapang dunia ini Allah buat. Marhaban ya Ramadan, lapangkan hatimu mau datang bulan suci. Oh, jam berapa ini Bapak Ibu? Gak banyak kali bulan tengok 21.44 udah tinggal 10. Udah lagi Bapak Ustaz, udah lapar berasa Pak. Ibu, cemana? Udah bisa itu? Oh, ma, ibu itu lanjut. Macam kendek sama Paul juga itu di belakang. Lanjut, kata dia. Nah, saya janji tadi ada 2. Ini baru 1. Marhaban, kalimat rohaba, lapangkan hatimu. Setelah kau lapangkan hatimu, isi
berikan maaf dan minta maaf. Apalagi Pak Ustaz yang kedua, Ramadan, asal kalimat Ramadan itu adalah rondo, panas, membakar. Apa yang dia bakar? Dosa-dosa, karatnya hati. Kutanya Bapak Ibu, apakah kita semua ini punya dosa? Banyak. Ustaz punya dosa? Banyak. Bapak Ibu punya dosa? Banyak. Kesempatan Ramadan mau menggugurkan dosa. Gimana caranya? Coba Bapak Ibu pilih dulu. Yang Bapak Ibu cari-cari dalam hidup ini, senang, bahagia, apa tenang? Coba. Yang dicari-cari hidup ini, senang, bahagia, apa tenang? Kalau senang bahagia belum tentu tenang. Tapi kalau tenang pasti bahagia, senang. Ya kan Bu? Contohnya Pak Ustaz, nabung 3 tahun, setelah itu bisa beli pertapakan rumah, bisa bangun rumah besar. Setelah rumah siap, apakah hati kita senang? Senang. Apakah semua orang punya rumah besar itu hatinya tenang? Tidak. Takut terus kena maling. Ya kan Bapak Ibu? Tidak tenang. Punya mobil baru, senang? Tenang? Enggak. Kok enggak tenang punya mobil baru? Kredit. Kira-kira begitu loh Bapak Ibu. Mikirin angsuran. Ustaz, ya, ini mobilnya sudah cash, enggak ngangsur. Apakah semua orang punya mobil senang? Iya. Apakah tenang? Belum tentu. Apa sebab? Kalau anak itu nanti main dekat mobil, maka pikiran menjadi kacau, hati tidak tenang. Anak-anak, ya, jangan dekat main mobil ini ya. Ini mobil baru ini. Nanti salah senggol kalian, tegores dia. Jauh-jauh kalian mainnya, jangan dekat. Pilihlah anaknya agak jauh. Baru 5 menit, balik lagi main bola mereka dekat mobil itu. Datang lagi bapak nih. Aku udah mulai tidur tadi, aku dengar kalian main bola. Bangun lagi aku balik. Pergi kalian, leceh mobil ini nanti. Mobil yang tak kredit pun tak membawa tenang, hanya sekedar senang. Kapan Bapak Ibu bisa tenang? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, bersama terus dengan Allah, Allah tuangkan ketenangan ke dalam hati kamu. Gimana cara biar tenang Pak Ustaz? Sama terus sama Allah. Gimana caranya? Saya baca hadisnya begini. Sesiapa Bapak Ibu yang mau sholat awal waktu, maka begitu pula cara Allah menyegerakan hajat dan keinginannya. Bagi siapa Bapak Ibu yang suka nunda-nunda sholat 5 waktu, begitu pula cara Allah menunda hajat keinginannya. Hadis riwayat daripada imam yang Bapak Ibu kenal juga periwayat hadis itu, maka Bapak Ibu mengatakan berkata hal ini dalam hati. Apa bahasanya? Jangan tersinggung begini. Kalau ada orang kampung tinggi ini keluargaku, sholat zuhurnya selalu jam 3, sholat asarnya setengah 6 jelang maghrib, sholat maghrib menjelang azan isya, sholat isyanya jam 10 bahkan terlewat, sholat subuhnya jam 6 jam 7. Melarat hidupnya di kampung tinggi ini. Bahasa Medannya itu baru kemelaratan DP-nya itu. Memang sudah wajar tuh Bapak Ibu. Maksud nggak Bapak Ibu kira-kira? Kalau Bapak ingin tenang hidup ini, bagaimana cara Bapak perlakukan Allah? Detik itulah Allah tenangkan hidup Bapak Ibu. Caranya gimana Pak Ustaz? Ada anakmu 3, kelas 1 SMP, 6 SD, 2 SD. Anak pertama ditengoknya kau angkat aqua galon, berlari dia. Mama, jangan angkat-angkat aqua galon ini. Nanti mama
bisa sakit pinggang, nggak pernah dipanggil, diambilnya aqua galon itu, biar aku aja mak. Ini namanya anak betua. Besok ngangkat aqua galon lagi, rupanya bunyi krek, sakit pinggang. Butet, tahu butet? Anak perempuan, kesini dulu nak. Datanglah si butet tadi. Kenapa mak? Ku angkat aqua galon ini, bunyi pinggangku. Tolong kau angkat dulu ya nak. Iya mak, diamkan. Besoknya lagi kau ngangkat galon, semalam saja gak bisa. Ini bergerak puntal lagi. Kau panggil, Ucok, anak ketiga ini. Nengok pun enggak, main handphone dia jalan terus. Ucok, tolonglah dulu ini, kau mau minum juga kan? Gak peduli dia. Pertanyaan, kalau nanti sepekan setelah ini anak nomor 1 ngomong, Mama, ya sepatu kakak udah koyak. Kalau mama punya duit belikan ya ma. Anak kedua ngomong juga, Ma, ya udah koyak ketek bajuku sekolah. Tolong nanti kalau mama punya duit belikan ya ma. Mama diam. Anak ketiga ngomong juga, masa kakak aja yang dibeli sama abang? Aku kan mau juga, topiku hilang loh ma. Belikan ya ma. Anak keberapa nih? Anak ketiga. Duitmu cuma 100.000 di kantong. Kira-kira anakmu yang 3 nih bapak ibu, mana yang kau dulukan keinginan mereka? 1, 2, apa 3? Pastilah nomor 1. Ini bapak ibu filosofi hidup. Belum dipanggil datang, sama dengan belum azan kumandang, ada masyarakat ini yang sudah sholat tahiyatul masjid di masjid kita, padahal azan 5 menit lagi baru berkumandang. Berarti dia nawar ke atas. Itulah orang paling tenang hidupnya di kampung tinggi ini. Pak Ustaz, ya aku azan dulu baru aku datang. Itu pun tenang. Pak Ustaz, lakiku kata ibu udah kusuruh, bang udah azan, pergilah. Alah, orang baru azan belum komat. Bang udah komat itu, alah paling nanti 1 rakaat dikejarnya itu betul. Nah, berangkat. Assalamualaikum warahmatullah. Abang, apa lagi? Kau bilang tadi mulai azan ku ingatin, kau bilang belum komat. Sekarang udah komat, kau bilang belum 1 rakaat. Udah salam orang di masjid, kau gak berangkat juga. Alah, sholat di rumah samanya itu kata dia. Begitu Pak cara memperlakukan Allah, renung-renunglah malam ini